Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Gesani dengan NIM 2307161600574 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan offering A. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan hakikat dari masing-masing sila dalam Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi landasan hukum dan politik, tetapi juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia di segala aspek kehidupan. Mari kita simak lebih dalam maknanya. Yang pertama yakni sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan sebagai sumber dari segala kehidupan. Nilai ketuhanan menjadi dasar moral dan spiritual dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi setiap warganya. Hal ini ditegaskan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mana berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan sila pertama dapat kita lihat melalui sikap toleransi antar umat beragama. Misalnya, saat masyarakat saling membantu dalam kegiatan hari raya, atau ketika sekolah memberi ruang bagi semua siswa menjalankan ibadahnya. Semua itu bentuk penghargaan terhadap keyakinan dan ibadah orang lain adalah wujud nyata pengamalan nilai ketuhanan. Namun juga kita harus waspada terhadap tantangan seperti sikap intoleransi, ujaran kebencian, berbasis agama, atau kekerasan yang mengatasnamakan agama. Itu semua bertentangan dengan segala sila pertama. Maka dari itu, sebagai generasi muda, kita harus mengamalkan sila ketuhanan ini tidak hanya dalam bentuk ibadah, tetapi juga dalam perilaku yang mencerminkan cinta kasih, kejujuran, dan rasa hormat terhadap sesama. Dengan begitu, kita ikut menjaga kerukunan dan keharmonisan di tengah keharmonisan keberagaman Indonesia. Untuk sila keduanya sendiri, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Nah, kita semua setara di mata hukum, sebagai masyarakat, dan seharusnya juga diperlakukan secara adil dan beradab. Nah, adil berarti tidak memihak dan memperlakukan orang lain secara objektif, sementara beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesopanan, dan moralitas. Nah, sila ini sangat relevan dengan isu-isu yang sering muncul di masyarakat, seperti diskriminasi, kekerasan, atau perlindungan. Nah, dalam sila ini kita diajak untuk menolak semua bentuk tindakan tidak manusiawi. Nah, contoh penerapan sila ini antara lain memperjuangkan hak orang lain, membantu korban bencana tanpa membedakan latar belakang, lalu serta menghormati perbedaan fisik, ekonomi maupun budaya. Nah, sebagai belajar atau mahasiswa, kita bisa mengamalkan sila kedua dengan bersikap ramah, tidak merendahkan orang lain, dan aktif menyuarakan keadilan sosial. Nah, Pancasila mengajarkan bahwa membela kemanusiaan adalah tugas bersama, bukan hanya urusan negara saja. Nah, untuk selanjutnya itu ada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang mana sila ini mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia itu memiliki beragam latar belakang, yaitu suku, agama, budaya, dan bahasa. Nah, persatuan bukan berarti kita menyeragamkan keperbedaan. Justru dalam konteks Pancasila, perbedaan ini dianggap sebagai kekayaan bangsa. Nah, melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita diajarkan untuk bersatu dalam keberagaman. Nah, nilai persatuan ini juga penting untuk menjaga keutuhan bangsa. Nah, tanpa persatuan, kita mudah dipecah belah oleh isu sara seperti hoax dan konflik kepentingan. Nah, oleh karena itu juga kita perlu semangat persatuan harus dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan sila ini bisa kita wujudkan melalui sikap menghargai teman yang berbeda agama, tidak mudah terpancing ataupun terprovokasi, serta ikut serta dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Kita juga bisa melihat semangat persatuan dalam momen seperti saat tim nasional bertanding, ketika semua warga mendukung tanpa melihat latar belakang, atau saat bencana melanda satu daerah, bantuan pun dari berbagai wilayah datang menunjukkan empati dan solidaritas. Sebagai pelajar ataupun mahasiswa, kita bisa mengamalkan sila ini dengan menjalin persahabatan tanpa membedakan latar belakang, aktif dalam kegiatan lintas budaya, dan menanamkan rasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Persatuan adalah fondasi kuat untuk menciptakan bangsa yang harmoni, yang maju, dan sejahtera. Karena itu, sila ketiga bukan hanya untuk dihafal, tapi juga untuk diamalkan dan dengan penuh kesadaran. Selanjutnya itu ada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini mengajarkan kita tentang pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, serta pentingnya kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Nah, ini tuh adalah inti dari demokrasi Pancasila, bukan sekedar memilih pemimpin, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, kearifan dalam setiap kebijakan. Dalam sila ini juga, rakyat memiliki peran penting melalui sistem perwakilan seperti DPR dan DPRD dan DPD. Nah, suara rakyat pun disalurkan dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, esensi demokrasi itu bukan hanya soal lembaga formal. Demokrasi yang sejati itu hidup dalam ruang musyawarah, ruang kelas, organisasi kampus, lingkungan RT, hingga keluarga. Nah, dalam praktiknya, musyawarah itu mencerminkan sikap saling mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, dan menghindari sikap egois. Nah, hasil dari musyawarah idealnya adalah mufakat, keputusan bersama yang diterima secara adil oleh semua pihak. Nah, kita bisa menerapkan sila ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika rapat kelas, pemilihan ketua organisasi, atau ketika memutuskan sesuatu secara bersama keluarga. Nah, jangan memaksakan pendapat dengan suara orang lain dan cari jalan tengah yang terbaik. Nah, sebagai generasi muda, kita juga perlu belajar menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tapi mampu mendengar dan mempertimbangkan semua sisi dengan adil. Nah, Pancasila mengajarkan juga bahwa kekuasaan itu bukan untuk berkuasa, tapi untuk melayani, dan keputusan ini adalah yang terbaik untuk dilahirkan dari dialog, bukan dominasi. Inilah semangat sila keempat, yaitu sila Pancasila. Ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini adalah puncak dari nilai-nilai Pancasila. Semua sila sebelumnya bermuara pada satu tujuan besar, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial berarti setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup layak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Namun, keadilan tidak selalu berarti semua itu harus sama. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya dan konteksnya masing-masing. Nah, dalam realitas kehidupan masih banyak ketimpangan sosial yang terjadi, seperti akses pendidikan yang belum merata, kemiskinan, kesenjangan antar desa dan kota. Nah, oleh karena itu, pengamalan sila kelima ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Nah, misalnya kita bisa membantu teman yang kurang mampu, tidak membuli teman yang berbeda, dan mau berbagi ilmu kepada orang lain. Kita juga bisa mendukung sebuah program-program sosial atau bahkan menciptakan inisiatif kecil seperti gerakan literasi, bank sampah, atau bakti sosial.
Nah, dalam konteks hukum, keadilan sosial itu juga berarti tidak ada diskriminasi. Semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa pandang bulu. Nah, sebagai pemuda, kita harus menjadi agen keadilan di lingkungan kita, tidak tutup mata terhadap ketimpangan, tidak pasrah melihat ketidakadilan, dan tidak lepas tangan saat ada yang tertindas. Nah, sila kelima ini mengajak kita untuk peduli, berbagi, dan membangun Indonesia yang adil bukan hanya sebagian, tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan sekedar dasar negara, ia adalah jiwa. Ia adalah napas bangsa ini. Ia hidup atau justru mati tergantung kita generasi penerusnya. Sila pertama mengajarkan kita untuk bertuhan secara utuh, bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Sila kedua menuntut kita melihat manusia bukan dari latar belakangnya, tapi dari nilainya sebagai sesama ciptaan Tuhan. Mampukah kita berlaku adil dan penuh kasih dalam dunia yang mudah menghakimi ini? Sila ketiga tentang persatuan. Tapi apa arti persatuan jika kita masih terpecah karena suku, terpecah karena agama, dan pilihan politik? Persatuan tidak lahir dari kesamaan, tapi dari kesadaran bahwa perbedaan adalah kekuatan. Dan sila keempat mengingatkan kita untuk bicara dengan bijak, mendengar dengan hati, dan memutuskan dengan tanggung jawab. Musyawarah bukan sekadar debat, tapi proses menciptakan keputusan yang mencerminkan kebaikan bersama. Dan sila kelima, yakni keadilan sosial. Sila yang paling sering diucapkan tapi paling sulit diwujudkan. Kita hidup di tengah ketimpangan, kita melihat anak-anak tidak bisa sekolah karena biaya, kita tahu ada yang lapar di tengah kota yang gemerlap. Keadilan bukan sekadar kebijakan pemerintah, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama dengan adil, memberi ruang bagi yang terpinggirkan, dan peduli pada mereka yang nyaris tak terdengar. Hari ini, saya tidak sedang mengajak untuk menghafal sila, saya mengajak untuk menghidupkan sila. Dalam diri kita, dalam sikap kita, dalam interaksi kita di dunia, nyata maupun digital. Kita tidak bisa menunggu perubahan besar, tapi kita bisa mulai dari perubahan kecil. Dari memilih kata yang baik saat berbicara, dari menghargai perbedaan di kelas, di media sosial, ataupun di rumah. Dari bersikap adil, walau hanya dalam hal sepele. Itulah wajah kecil dari nilai-nilai Pancasila. Dan jika setiap dari kita mau menyalakan wajah-wajah kecil itu, maka Indonesia akan menjadi terang. Karena pada akhirnya, perjuangan menegakkan nilai-nilai Pancasila bukan hanya tugas para pemimpin, tapi tugas kita semua. Kita generasi muda bukan sekedar penonton dari perjalanan bangsa ini. Kita adalah pelaku, pewaris, dan penjaga nilai-nilai luhur yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Maka, mulai hari ini, mari kita berkomitmen bukan hanya untuk memahami, tetapi juga untuk menghidupi Pancasila dalam sikap Pancasila, dalam tindakan, dan dalam semangat kita setiap hari. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa untuk tidak hanya memahami nilai Pancasila secara teoritis, tetapi juga menanamkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Karena dari sinilah proses pendidikan kebangsaan yang sejati dimulai. Kita tidak sedang berdiri di antara teks yang mati, kita sedang berdiri di antara nilai yang menunggu untuk dihidupkan. Mari bukan hanya mengucap Pancasila, tapi menjadikannya napas dalam setiap langkah kecil kita sebagai warga negara.